Satu persatu pendukung Jokowi mulai kecewa. Mari kita dengarkan ungkapan kekecewaan dari Gunawan Muhammad, yang mana beliau adalah orang yang paling terdepan membela Jokowi. Kenapa Mas Gun seperti patah hati sekali? Patah hati terhadap siapa? Terhadap Jokowi, patah hati terhadap harapan yang selama ini Begini ya, terakhir bukan. Eri Riana kan menghadap dipanggil Pak Jokowi. Mewakili Mas Gun ya, karena Mas Gun lagi di Bali. Bukan mewakili, dia bukan wakil saya. Terus dia ketemu dengan Pak Jokowi lewat Abdi. Dan Pak Jokowi tanya, saya harus kerjakan apa? Gembira kan Eri karena mendengar. Kata Eri, kan begini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran jangan maju, kamu kembali lagi ke Solo dan kembali Tetap jadi wali kota. dan tetap kembali pada PDIP. Budet juga sangat kecewa terhadap sikap Jokowi. Bahkan dia berkata kasar pula dengan kekecewaannya dengan mengucapkan A.O. Dan orang yang selanjutnya kecewa adalah Adian Napitupulu. Bahkan dia sangat berani berspekulasi memberikan statement yang sangat menohok. Dulu Jokowi bohong mungkin masih kita bisa anggap sebagai kebenaran. Tapi sekarang dia berkata benar pun kita sudah anggap sebagai kebohongan. Terus saya udah bingung, kita ini sudah kehilangan nilai kan sebenarnya. Tahu nggak bahwa kemudian ada pergeseran nilai yang menakutkan buat gua tentang salah, benar, baik, buruk, segala macam gitu loh. Termasuk yang ini. Mungkin betul yang dibilang Fahri tadi, bahwa politik selalu punya dua muka kan. Ya di sini dia bilang netral, ya di sini baliho diambilin. Ya. Kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Oleh karena itu, inilah mungkin kekuasaan yang begitu menggoda. Seharusnya bagaimana kita sudah mengetahui bahwa tingkat kepuasan kepadanya sudah sangat luar biasa, sampai fantastis 80%. Tapi apa dikata, nasi sudah menjadi bubur. Kemarahan, kekecewaan sudah muncul, maka tidak akan terobati dengan apapun pembenarannya. Pak Jokowi bilang, kata Eri ya catat ya Mas, praktek waktu ada. Nah, jadi lega sekali Eri. Eri kan juga orang yang percaya pada Jokowi. Meskipun soal KPK dia lebih kecewa daripada saya. Tapi ketika setelah itu tidak ada pernyataan ini. Karena itu dusta ya. Lalu siapa yang bisa kita percaya? KPK tidak bisa dipercaya lagi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius. Krisis yang lebih serius lagi kalau nanti terjadi konflik. Kan pemilihan umum yang lalu ada konflik. Tapi ada wasit yang bisa dipercaya. Sekarang bisakah kita percaya pada wasit yang dipilih oleh pemerintah? Kalau tidak ada wasit, sepak bola aja bertengkar, berkelahi. Apalagi ini. Apakah itu tidak merusak? Apakah kita itu tidak menyebabkan generasi muda yang mau berpolitik, yang harus berpolitik, mengatakan bahwa politik itu hanya tipu-menipu, bukan pengabdian. Ada dua macam politik dalam sejarah kita. Politik yang diperjuangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan sebagainya. Dan politik setelah Soeharto ketika partai politik bisa diintimidasi dan dibeli dan tunduk pada itu. Yang sekarang juga diteruskan dalam bentuk oligarki yang disebut Wanipiro. Semua bisa dibeli. Nah, politik yang kembali kepada masa lalu, kepada masa yang
politik sebagai pengabdian dan tugas itu hilang. Mas Gun, tidakkah Mas Gun juga merasa bahwa apa yang Mas Gun katakan atau harapan itu terlalu ideal, dan dalam politik tidak ada yang ideal dan tidak ada yang absolut. Pada gilirannya maka kita harus memilih di antara pilihan-pilihan yang terbatas. Betul, tapi begini ya. Betul, tidak ada yang absolut. Di dunia nggak ada yang absolut. Tapi ada yang harus diperjuangkan ke arah yang absolut itu. Cita-cita yang ideal tuh, prestasi yang ideal tuh ibarat kaki langit ya, horizon. Dia kelihatan, kita tuju ke sana, dia mundur. Tapi tidak berarti kita tidak maju ke sana. Lalu tidak kita mengatakan, ya saudara nggak pakai nilai-nilai kita tipu-menipu terus-menerus. Apa yang terjadi? Apa yang akan terjadi?